Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pendidikan Matematika A17 UNJ. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Aini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode simplex pada program linear. So, happy watching! Dalam menyelesaikan program linear, biasanya kita akan menyelesaikannya dengan metode grafik. Namun, metode grafik dirasa sulit digunakan jika terdapat banyak variabel dan fungsi kendala. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas tentang metode simplex yang bisa menyelesaikan program linear dengan lebih mudah. Sebelum itu, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam metode simplex. Biar nggak bingung, langsung aja yuk disimak. Yang pertama, ada iterasi. Adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis. Adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis. Merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, adalah solusi atau nilai kanan. Merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel select adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Selanjutnya, ada variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Selanjutnya, ada variabel buatan atau variabel artifisial adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Lalu ada kolom pivot atau kolom kerja, adalah kolom yang memuat variabel masuk. Lalu ada baris pivot atau baris kerja, adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Lalu ada elemen pivot atau elemen kerja, adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Selanjutnya ada variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Dan yang terakhir ada variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Nah, jangan pusing dulu ya. Selanjutnya, kita mengenal bentuk baku. Sebelum melakukan perhitungan iteratif untuk menentukan solusi optimal, pertama kali bentuk umum diubah ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Bentuk baku dalam metode simplex tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk bentuk baku, yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan dengan menambahkan satu variabel select. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan tidak sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan dengan mengurangkan satu variabel surplus. Dan yang terakhir, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan satu variabel artifisial atau variabel buatan. Gimana? Udah paham belum? Kalau udah paham, langsung ke contoh soal aja yuk. Contoh soal yang pertama, selesaikan kasus berikut ini menggunakan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3 dengan fungsi kendala x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 2, 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 3, 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 8, di mana x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal tadi, ubah bentuk umum menjadi bentuk baku. Selanjutnya, kita buat tabel simplex dengan memasukkan koefisien dari bentuk baku tadi. Karena nilai negatif terbesar ada pada kolom X2, maka kolom X2 adalah kolom pivot, dan X2 adalah variabel masuk. Rasio pembagian nilai kanan dengan kolom pivot terkecil adalah 1, bersesuaian dengan baris S2.
maka baris S2 adalah baris pivot dan S2 adalah variabel keluar. Elemen pivotnya adalah 3. Selanjutnya, kita perlu menghitung nilai tiap baris. Menghitungnya dengan cara mengurangi nilai awal tiap baris dengan hasil perkalian antara nilai baris pada kolom pivot dengan baris pivot. Setelah kita hitung nilai tiap baris, kita buat tabel iterasinya. Selanjutnya, kita periksa apakah tabel sudah optimal atau belum. Karena nilai baris Z di bawah variabel X1 masih negatif, maka tabel belum optimal. Dengan demikian, variabel masuk adalah X1 dan variabel keluar adalah S3. Hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut. Karena tabel sudah optimal, perhitungan iterasi bisa dihentikan. Perhitungan dalam simplex menuntut ketelitian tinggi, khususnya jika angka yang digunakan adalah pecahan. Pembulatan harus diperhatikan dengan baik. Disarankan jangan menggunakan bentuk bilangan desimal, akan lebih teliti jika menggunakan bilangan pecahan. Pembulatan dapat menyebabkan iterasi lebih panjang atau bahkan tidak selesai karena ketidaktelitian dalam melakukan pembulatan. So, jangan lupa ya guys, harus teliti. Segitu dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kamu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.